Aku tidak pernah menyangka bahwa hidup yang terlihat baik-baik saja bisa menyimpan retakan kecil yang nyaris tidak terlihat. Aku juga tidak pernah membayangkan bahwa aku seorang suami, seorang ayah, seseorang yang berjanji setia bisa berada di titik ini. Aku masih suami yang sama, masih bekerja setiap pagi, masih pulang ke rumah yang sama, masih makan di meja yang sama, tapi entah sejak kapan, aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Aku tidak menyalahkan istriku. Dia perempuan yang baik, ibu yang hebat, istri yang setia. Hanya saja, kami terlalu sibuk bertahan hidup, sampai lupa merawat perasaan. Hari-hariku selalu sama. Bangun pagi, bekerja, pulang, tidur. Percakapan kami semakin singkat. Bukan karena tidak cinta, tapi karena lelah. Lelah yang tidak pernah benar-benar dibicarakan. Sampai suatu hari, rumah sebelah yang lama kosong kedatangan penghuni baru, seorang janda. Aku tidak langsung memperhatikannya. Bagiku dia hanya tetangga. Sama seperti yang lain, sampai satu sore, aku melihatnya kesulitan membawa barang. Aku membantu. Tanpa niat apapun, dia mengucapkan terima kasih. Dengan suara pelan, dengan senyum sederhana, dan anehnya, senyum itu menetap di pikiranku lebih lama dari yang seharusnya. Sejak hari itu, aku mulai menyadari hal kecil, cara dia menyapa, cara dia bertanya kabar, cara dia mendengarkan tanpa terburu-buru. Aku tidak sedang mencari perempuan lain. Aku tidak berniat berpaling. Tapi hatiku seperti menemukan ruang yang sudah lama kosong di rumah. Setiap ceritaku selalu berakhir dengan nasihat, dengan keluhan balik, dengan perbandingan, sementara di luar, aku hanya didengarkan, dan ternyata, didengarkan saja bisa terasa begitu berharga. Aku mulai pulang lebih lambat, bukan untuk bertemu siapapun, tapi karena aku ingin menunda rasa hampa di rumah. Aku sering berdiri di depan jendela, menatap gelap, bukan menunggu seseorang, tapi menunggu diriku sendiri berhenti merasa asing. Aku sadar, ini salah. Aku tahu, ini berbahaya. Karena perasaan jarang datang dengan peringatan, aku tidak pernah mengirim pesan, tidak pernah bertemu diam-diam, tidak pernah menyentuh. Tapi pikiranku perlahan mulai berpindah, dan disitulah aku takut, karena perselingkuhan tidak selalu dimulai dari tubuh. Seringkali, ia dimulai dari perasaan yang tidak diakui. Istriku mulai merasakan perubahanku. Aku tahu dari caranya menatapku, dari caranya diam lebih lama, dari caranya tidak lagi bertanya. Diamnya bukan karena tidak peduli, tapi karena takut mendengar jawabanku. Suatu malam, ketika rumah sudah sepi, istriku duduk di sampingku, tidak marah, tidak menangis. Dia hanya berkata pelan, "Mas, aku merasa kehilangan kamu, padahal kamu masih di sini." Kalimat itu menghantam dadaku keras-keras. Aku ingin membela diri. Aku ingin berkata aku tidak selingkuh. Aku ingin meyakinkannya bahwa aku masih setia. Tapi aku tahu, kesetiaan tidak hanya soal fisik. Malam itu aku tidak tidur. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya aku cari? Perempuan lain? Atau perhatian yang hilang? Dan jawabannya membuatku malu. Aku tidak jatuh cinta pada janda itu. Aku jatuh cinta pada perasaan dihargai kembali. Keesokan harinya, aku memilih berhenti menoleh, berhenti mencari pelarian, berhenti membiarkan hatiku berjalan sendiri. Aku pulang lebih cepat. Aku duduk bersama istriku. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku tidak memberi solusi, tidak menyela. Aku hanya mendengarkan. Ternyata, istriku juga merasa sendirian. Dia juga menahan lelah. Dia juga merasa tidak dilihat. Kami berdua terluka. Kami berdua diam. Dan tanpa sadar, kami saling menjauh dengan alasan masing-masing. Aku hampir kehilangan keluargaku. Bukan karena orang ketiga, tapi karena kelalaian kecil yang dibiarkan tumbuh. Dan aku belajar satu hal penting. Banyak rumah tangga tidak hancur karena perselingkuhan, tapi karena dua orang di dalamnya berhenti saling hadir. Jika kamu yang mendengar cerita ini sedang merasa hatimu mulai berpaling, tolong berhenti sejenak, bukan untuk menghakimi dirimu,